Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rajawi Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait jin yang sudah melepaskan diri, jin yang sudah berpisah. Dalam diri manusia itu sudah saya sampaikan sebelumnya, ada banyak posisi. Maksudnya dalam tubuh ini ada banyak kepentingan atau ada banyak struktur lah. Yang pertama itu strukturnya akal atau malaikat, itu adanya di akal, dia sebagai partner. Yang kedua, nyawa atau ruh itu sebagai senyawa. Kemudian yang ketiga, raga ini sebagai fasilitas. Kemudian nafsu itu sebagai kompetitor. Nafsu yang ada dalam diri manusia itu ada 4. Sudah saya bahas sebelumnya juga, udah lama saya bahas. Yang pertama nafsu amarah, itu simbolnya api, promotornya iblis, posisinya di kemaluan. Yang kedua nafsu lawamah, simbolnya angin, promotornya setan, posisinya di perut. Yang ketiga itu nafsu sufiyah, itu promotornya jin, simbolnya air, karakteristiknya air. Kemudian menghanyutkan, karakternya menghanyutkan, itu adanya di limfa. Kemudian nafsul mutmainnah itu promotornya malaikat, adanya di hati. Nah, karakteristiknya tanah. Nah, dalam video saya sebelumnya saya sudah menegaskan bahwasanya jin itu bukan kompetitor tapi parasit. Sedangkan malaikat partner, sedangkan iblis dan setan itu kompetitor atau pesaing. Jadi kalau kita seperti balap lari, maka itu adalah pesaing. Sedangkan jin itu parasit. Dalam video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya jin itu membantu, seolah-olah membantu kita untuk kekayaan, untuk kesaktian, untuk kemakbulan dalam doa, untuk memberikan gambaran-gambaran tentang masa depan, untuk mempermudah hidup, mempermudah usaha, untuk agar disanjung, untuk agar berwibawa, untuk agar cantik dan sebagainya. Bantuan-bantuan yang jin berikan ini kepada manusia itu disadari ataupun tidak disadari, diminta atau tidak diminta, karena konsepnya bukan permintaan, tidak hanya permintaan tetapi adanya peluang. Ketika seseorang banyak berwirid atau berdoa tanpa tujuan yang jelas atau tujuannya jelas tapi untuk keduniaan, mewiridkan sekian ribu kali untuk kekayaan, mewiridkan sekian ribu kali untuk karisma dan sebagainya, kesaktian dan sebagainya, maka di situ dengan otomatis jin masuk. Itu realnya begitu. Kemudahan usaha, kesaktian, karisma, sanjungan dan sebagainya itu otomatis sebagai celah peluang untuk jin masuk di situ. Aslinya seperti itu. Maka tidak heran kekayaan yang melimpah, mudah dan belum tentu berkah, yang melimpah dan mudah memang di situ tumpangannya jin. Nah, kalau siluman itu kelasnya beda lagi. Kalau siluman itu real, maksudnya tukar emas dengan nyawa, itu sudah berbeda lagi. Nah, namun saat ini informasi yang terbaru yang saya dapat begini. Jin itu saat ini sudah menyerah, tidak lagi akan mencampuri kehidupan manusia. Kalau ada yang bertanya, kenapa jin berparasit ke dalam ibadah manusia? Kenapa jin mendorong manusia untuk beribadah, tetapi menjadi parasit? Saya tegaskan sekali lagi bahwasanya jin itu
umurnya sangat panjang, maksudnya abadi. Ketika dia dilahirkan langsung abadi. Sedangkan manusia umurnya pendek, waktu ibadahnya pendek. Jin waktu ibadahnya sangat-sangat panjang sehingga nilai ibadahnya rendah. Jadi kalau kerja itu upahnya rendah. Sedangkan manusia karena waktunya pendek, nilai ibadahnya tinggi. Jin menginginkan agar hidupnya senang, bahagia, tanpa harus capek-capek bekerja, maka dia membantu manusia dengan upahnya berupa pahala. Maka dia berparasit ke dalam kehidupan manusia dalam bentuk bantuan-bantuan yang disadari ataupun tidak disadari oleh manusia. Seperti halnya masuk ke dalam ayat-ayat, masuk ke dalam raja-raja, ke dalam wifik, ke dalam benda-benda yang dianggap sakti, ke dalam batu-batu akik, ke semua hal yang menjadi peluang agar jin itu digunakan, agar jin itu dijadikan sebagai ketergantungan gitu loh. Sehingga jin itu bisa mengambil pahalanya. Ini untuk orang-orang yang suka beribadah. Termasuk untuk hal-hal yang sanjungan, jin membantu karismanya gitu. Kalau yang dukun yang tidak suka beribadah itu sudah lain cerita. Ini yang suka beribadah, orang yang dianggap soleh. Nah, saat ini untuk update terbaru, informasi terbaru, jin sudah melepaskan diri secara bertahap dari kehidupan manusia. Karena apa? Karena memang waktunya sudah selesai. Artinya apa? Mulai hari ini, jin itu tidak lagi akan parasit ke dalam kehidupan manusia. Dia tidak akan lagi ada pola kemitraan dengan manusia. Dia tidak akan lagi mencampuri kehidupan manusia. Walaupun tetap terinstal ya karakteristik apa gila sanjungan, karakteristik itu tetap ada. Tetapi secara zat, jin tidak ada lagi kemitraan dengan manusia. Jadi nanti jin akan melepaskan diri dari manusia, dia akan beribadah sedapat-dapatnya dia beribadah. Walaupun nilainya rendah, dia akan tetap maksudnya jin yang Islam atau yang Muslim, walaupun nilai ibadahnya rendah, dia akan tetap menjalankan itu, tidak lagi bermitra dengan manusia untuk dapat mencuri pahala manusia. Itu loh. Jadi jin sudah mendeklarasikan diri untuk menyerah, maksudnya bukan untuk menyerah, untuk meninggalkan manusia, akan hidup mandiri dalam dunianya atau dalam alamnya. Tidak lagi ada kesaktian-kesaktian yang dibantu oleh jin, tidak akan lagi ada bantuan-bantuan karisma, wibawa, kemudian harta, kemudian tidak ada bantuan usaha, kemudahan usaha dan sebagainya yang didorong oleh kemampuan jin. Itu tidak akan ada lagi ke depan. Jadi manusia murni berusaha dengan kekuatannya, dengan ilmunya, dengan daya pikirnya gitu loh. Jadi kalau dia rajin, nanti otomatis hasilnya juga akan banyak. Kalau dia tidak rajin, hasilnya akan sedikit. Sedangkan kemarin-kemarin yang malas pun kalau dengan dorongan jin itu hasilnya bisa banyak. Karena apa? Karena didorong gitu loh. Apalagi yang rajin, tambah rajin tambah dorongan itu luar biasa. Hasilnya luar biasa, tidak masuk akal. Nah, jadi mulai hari ini jin melepaskan diri dari kemitraan dengan manusia walaupun prosesnya bertahap. Jadi ke depan tidak ada lagi orang yang kesurupan. Bagi saudaraku yang masih bermain-main dengan mediator, yang masih bermain-main dengan kesaktian-kesaktian keris, dengan manggil-manggil makhluk seperti itu, nanti ke depan, ya mulailah hari ini, ke depan itu tidak bisa lagi. Karena apa? Jinnya sudah pensiun semua. Itu sudah pensiun. Jin sudah melepaskan diri dari kontrak lah gitu ya, sudah melepaskan diri dari kontrak, dan mereka sekarang hidup seperti halnya manusia. Maksudnya mereka hidup dengan teman-teman mereka, mereka hidup dalam lingkungan mereka, tidak lagi mau mengurusi, mencampuri urusan manusia, walaupun secara bertahap. Jadi migrasi atau reposisinya itu dilakukan secara bertahap gitu. Jadi ke depan manusia yang ingin kuat harus fitness atau harus latihan silat. Tidak ada lagi energi-energi yang didorong oleh kekuatan jin. Manusia yang ingin kaya berusaha dengan otaknya, dengan tenaganya, dengan pemikirannya. Tidak ada lagi bantuan-bantuan dari jin.
Gitu. Manusia yang ingin berwibawa harus memperhatikan atau harus menata perilakunya agar bisa berwibawa, tidak lagi menggunakan susuk dan sebagainya gitu. Jadi mulai hari ini pola-pola kemitraan dengan jin diputus oleh jin sendiri karena memang waktunya sudah habis. Jadi jin sekarang sudah mulai bermigrasi ke alamnya, di sana akan hidup tenang dan mandiri, akan beribadah bagi yang muslim gitu. Itu untuk urusan pelepasan kemitraan, jadi kontraknya sudah selesai. Makanya kan nanti ke depan kalau ada yang nyambat atau ada yang mediator yang kesusah untuk kesurupan, jangan kaget, itu artinya jinnya sudah pulang, sudah balik kampung gitu, maksudnya secara bertahap sudah balik kampung gitu. Tuh, karena memang kontraknya sudah selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait pelepasan kontrak dengan jin. Terima kasih. Tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.